Dua orang pemuda tampak berdiri saling berhadap-hadapan tidak jauh dari simpang 3 jalan menuju pusat Quantum City. Raut wajah ketegangan tampak jelas dari kedua pemuda itu. Sementara itu, seorang gadis hanya memperhatikan saja sambil menahan senyum kepuasan. Dia menduga bahwa perkelahian sebentar lagi pasti akan terjadi di antara kedua pemuda itu. Memang inilah tujuan sebenarnya, dan gadis ini hampir berhasil mengadu domba antara pemuda yang tadinya bersahabat itu. Diam-diam dia mengeluarkan ponselnya lalu mengirim pesan kepada seseorang sambil mengatakan di mana lokasinya saat ini. Darren, ada apa kau menghalangi jalanku? Kau ini, kalau sudah tidak mampu, mengapa tidak menerima saja kekalahanmu dengan besar hati? Kata Renaud dengan ekspresi wajah mengejek. Aku tidak akan seperti ini jika kau mau mengalah untukku. Kau sengaja menginginkan persengketaan di antara kita, kan? Sekarang, apapun yang terjadi, aku tidak akan berdiam diri. Persahabatan kita memang sudah retak. Sekali retak, biarkan pecah sekalian. Jawab Darren yang sudah tidak memiliki pemikiran yang panjang. Hahaha. Aku tidak menyangka bahwa segini ini mentalmu. Kau yang lebih mampu bersaing, malah lebih memilih jalan kekerasan. Apakah urat malumu sudah putus? Kata Renaud terus saja melancarkan perang saraf dengan Darren. Kau yang sialan, sudah tahu bahwa Aureli adalah pacarku. Tapi kau malah sengaja memotong kartuku. Jika kau memang menganggapku adalah sahabat, tentu kau tidak akan melakukan hal serendah itu. Kata Darren pula membela diri. Aku tidak punya banyak waktu untuk meladenimu, Darren. Sekarang, minggir dan beri aku jalan. Kata Renaud sambil mendorong tubuh Darren agar menyingkir. Namun, yang tidak dia duga adalah Darren malah menangkap pergelangan tangannya, lalu memelintir tangan tersebut. Sudah aku katakan, jika cara halus tidak bisa membuatmu berhenti, maka dengan cara kasarlah satu-satunya untuk menghentikanmu. Kata Darren. Ia lalu menarik tangan Renaud dengan kasar, membuat Renaud tertarik lalu jatuh. Beruntung dia masih sempat menopang tarikan tubuhnya dengan tangan, sehingga dia tidak jadi terjerembab. Kau? Baiklah, jika ini yang kau inginkan. Kata Renaud bangkit lalu segera mengirimkan pukulan ke arah wajah Darren. Hush, tap. Darren dengan cekatan menangkis pukulan tangan Renaud sembari mengirimkan tendangan yang tepat mengenai perut lawan. Buk! Tendangan yang sangat keras itu membuat Renaud terbungkuk. Mendadak dia merasa mual di bagian perutnya akibat tendangan itu tadi. Ayo, mana yang katanya jantan dan mengajakku untuk bersaing? Ejek Darren. Kau memang tidak tahu malu. Aku akan membalasmu. Balas? Ayolah balas. Kau diizinkan untuk membalas. Itu pun kalau kau mampu. Kata Darren. Dia segera mengirimkan kembali tendangannya mengarah ke pinggang Renaud. Namun kali ini Renaud jauh lebih siap. Dengan mundur beberapa langkah, tendangan yang dikirim oleh Darren tadi hanya menyapu angin saja. Gagal dengan tendangan pertama, Darren kini meluruk dan semakin bernafsu untuk mencelakai lawannya itu. Buk! Mereka saling bertukar pukulan dan tendangan. Namun, tampak Darren lebih mendominasi jalannya pertarungan tersebut. Oh, come on, Ray. Ayolah. Mengapa tenagamu seperti ayam sayur? Ejek Darren. Kubunuh kau, Darren. Teriak Renaud lalu memeluk Darren dan terus mendorongnya ke arah mobil. Mendapat pukulan dan serangan membabi buta itu, Darren pun langsung mendorong tubuh Ray dan mengambil jarak. Begitu jarak di antara mereka terbuka, Darren lalu menghentakkan lututnya ke dada Renaud, membuat pemuda itu melepaskan pelukannya sambil terbungkuk-bungkuk, menahan batuk. Renaud terkapar di bahu jalan ketika lutut Darren kembali menghantam. Kali ini, lutut Darren dengan telak menghantam bagian bawah dagu Renaud yang ketika itu sedang membungkuk. Renaud saat ini mengarang-arang kesakitan. Seluruh wajahnya kini babak belur dan baju yang dia pakai pun sobek di beberapa bagian. Sekarang, kau baru tahu siapa aku. Buk! Sebelum pergi, Darren masih sempat mengirimkan tendangan yang telak menghantam musuhnya. Aureli, ayo ikut aku, kata Darren sambil menarik tangan gadis itu dengan paksa.
Lepaskan. Mau kemana kita? Tanya gadis itu berusaha melepaskan cengkraman tangan Darren di lengannya. Ikuti saja aku. Jangan paksa aku memperlakukanmu dengan kasar. Ancam Darren dengan tatapan berapi-api. Iya, aku ikut. Tapi lepaskan dulu. Cengkraman tanganmu ini sakit tahu. Kata Aureli terus saja menarik tangannya dari cengkraman tangan Darren. Melihat gadis itu meringis kesakitan, akhirnya Darren pun melepaskan juga pegangan tangannya. Dia berjalan mendahului gadis itu menuju mobilnya, lalu membukakan pintu. Masuklah, bukankah kau ingin menonton film? Aku akan menemanimu. Kau mau apa saja, akan aku turuti. Asalkan aku bisa memperbaiki kembali hubungan kita. Kata Darren bersungguh-sungguh. Bukankah kau yang mengatakan bahwa aku ini tidak pantas untukmu? Itu dulu. Sekarang aku telah menyesali kesalahanku. Asalkan kau mengatakan iya, aku akan berusaha menjadi yang terbaik untukmu. Kata Darren penuh kesungguhan. Baiklah, sekarang aku ingin kau membawaku ke bioskop. Aku ingin menonton film terbaru. Dengan senang hati, Tuan Putri, kata Darren mempersilahkan Aureli masuk ke dalam mobil. Mendadak pemuda itu menjadi ceria. Sambil berlari mengitari mobil, dia kini telah memasuki mobil dan duduk di belakang steering. Kita berangkat? Tanyanya. Aureli hanya mengangguk saja dan tak lama setelah itu, mobil itu pun bergerak meninggalkan Reynolds yang saat ini tergeletak entah sadar atau pingsan di bahu jalan. Di simpang jalan menuju ke Quantum Entertainment, 3 orang pemuda yang menyaksikan perkelahian itu hanya menarik nafas dalam-dalam. Kemudian, salah seorang di antara mereka mulai membuka suara. Entah Darren ini tulus atau hanya silau dengan perubahan pada diri Aureli. Apa menurutmu dia tulus, Joe? Tanya salah satu dari kedua sahabatnya itu. Aku tidak tahu, tapi jika melihat kenekatan Darren ini, aku dapat merasakan bahwa dia benar-benar telah berubah. Hanya saja, itu tergantung nanti. Aku menduga, masalahnya tidak selesai hanya sampai di sini saja. Mustahil, keluarga Reynolds akan membiarkan anaknya dipermak sampai babak belur seperti itu. Kata Joe. Sepertinya, mereka ingin pergi menonton. Kira-kira, film apa yang akan mereka tonton? Tanya Silas menyeletuk. Mana aku tahu. Mungkin Joe tahu film apa yang akan mereka tonton? Kata dia pula. Kalau aku tidak salah, judul filmnya adalah Ternyata Ibuku Adalah Nenek Dari Anakku. Jawab Joe dengan lagaknya yang acuh tak acuh. Mendengar jawaban yang ala kadarnya dari Joe ini, Tia dan Silas tampak saling pandang dengan raut wajah antara kesal bercampur geli. Sialan kau ini, Joe. Hahaha. Apa kalian kira aku ini serba tahu segala hal? Bodohmu itu. Kata Joe menggelengkan kepalanya sambil berdecak. Jalan, Tie. Buntuti terus mereka. Kata Joe menyuruh agar Tie membuntuti kemana perginya Darren dan Aureli tadi.